Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fidiani dengan NIM L03 12 21 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Adapun sub pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dan manfaat sumber daya perikanan. Berikutnya yaitu WPPRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Berikutnya ada alga, gastropoda, pelisipoda, cephalopoda, crustacea, dan yang terakhir yaitu echinodermata. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan manfaat pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan ialah suatu kesatuan ilmu manajemen yang ditujukan untuk mengelola sumber daya ikan pada suatu kawasan agar populasi ikan tersebut tidak menjadi punah dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Yang kemudian berikutnya yaitu manfaat. Eksploitasi sumber daya perikanan ini dilakukan oleh nelayan setiap hari, kecuali pada saat terjadi badai atau cuaca buruk lainnya. Jika eksploitasi ini terus-menerus terjadi dan berlanjut tanpa adanya kontrol, maka sumber daya ikan akan mengalami degradasi dan pada akhirnya secara permanen akan mengalami kepunahan dan lingkungan perairan akan mengalami proses kerusakan. Prinsip dasar dari pengelolaan perikanan yaitu mengidentifikasi suatu populasi, kemudian mengumpulkannya menjadi satu berdasarkan populasinya masing-masing. Berikutnya yaitu memahami karakter dan sifat dari populasi yang akan dibudidayakan, misalnya karakter reproduksinya, tingkat kematangan gonad, dan juga alat tangkap yang digunakan yang tentunya harus ramah lingkungan agar tidak merusak. Berikutnya yaitu pengelolaan perikanan ini dilakukan berdasarkan beberapa asas. Yang pertama yaitu manfaat, keadilan, kemudian ada asas kebersamaan, kemitraan, ada asas kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan yang terakhir yaitu asas pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan istilah WPPRI. WPPRI ialah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan. Perikanan dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 11 bagian dalam wilayah perikanan, dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau WPPRI. Dimulai dari WPPRI 571, WPPRI 572, WPPRI 573, WPPRI 711 hingga WPPRI 718. Sulawesi Selatan sendiri termasuk ke dalam WPPRI 713 yang di dalamnya meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Selain WPPRI, ada juga yang dinamakan dengan WPP NRI-PD atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat. Perairan darat ini maksud di sini meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Berdasarkan WPP NRI-PD atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat, Indonesia dibagi menjadi 14 bagian, yaitu dimulai dari WPP NRI-PD 411 sampai WPP NRI-PD 439. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai alga. Alga adalah kelompok organisme fotosintetik yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme dan makroalga yang tersebar di seluruh lingkungan air, baik air tawar maupun laut. Alga sendiri menghasilkan oksigen dan merupakan sumber makanan bagi sebagian besar organisme laut dan air tawar termasuk ikan dan hewan laut lainnya. Alga memiliki 3 kandungan utama yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu agar-agar, karagenan, dan alginan. Beberapa jenis alga memiliki manfaat bagi manusia, yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk produk makanan, kosmetik,
dan juga suplemen kesehatan. Berdasarkan jenisnya, alga dibagi menjadi dua, yaitu mikroalga dan makroalga. Mikroalga atau mikrofita adalah alga mikroskopis yang meliputi fitoplankton dan alga renik lainnya, yang pada umumnya ditemukan di perairan tawar dan bahari. Mikroalga termasuk uniseluler, yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Contoh dari mikroalga yaitu chlorella, spirulina, dan diatom. Berikutnya yaitu makroalga. Makroalga ini merupakan alga yang berukuran besar yang dapat dilihat langsung oleh mata dan contohnya yaitu alga merah dan alga coklat. Makroalga ini dapat dijumpai di dasar laut dan ditemukan di sepanjang pantai, mulai dari daerah pasang surut atau intertidal sampai pada kedalaman sinar matahari yang dapat tembus. Pembahasan berikutnya yaitu gastropoda. Gastropoda ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu gaster yang berarti perut dan pous yang berarti kaki. Jadi, gastropoda ini dapat diartikan sebagai hewan yang menggunakan perut sebagaimana fungsi kaki pada umumnya, yaitu berjalan menggunakan perut. Gastropoda juga disebut sebagai univalve atau bercangkang satu. Gastropoda meliputi siput dan keong dan juga bekicot yang dapat ditemukan di darat, perairan tawar, dan juga di laut. Tubuh gastropoda dapat dibagikan menjadi 4 bagian utama, yaitu mulai dari kepala, massa fiskoral, mantel, dan juga kaki. Pada umumnya, cangkang pada gastropoda berbentuk kerucut. Puncak dari kerucut itu merupakan yang tertua yang biasa disebut dengan istilah apex. Berikutnya, sumbu kerucut yang biasa disebut dengan columella, galung terbesar yang biasa disebut dengan bodyworm, galung kecil yang biasa disebut dengan spire, dan yang terakhir yaitu upper tooth yang berarti bukan cangkang. Cangkang pada gastropoda ini terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama yaitu periostratum, yang berikutnya perismatic layer, nacreous layer, dan yang terakhir yaitu epidermis. Spesies gastropoda yang dapat dikonsumsi misalnya yaitu ada abalon, keong gonggong, keong sawah, dan juga bekicot. Selain itu, juga ada spesies gastropoda yang kehadirannya merugikan bahkan menjadi parasit. Misalnya keong mas yang merupakan hama padi. Cangkang pada gastropoda ini dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan kancing yang tentunya memiliki nilai estetika tersendiri. Pembahasan berikutnya yaitu Pelicipoda. Pelicipoda merupakan moluska berkaki pipi yang bercangkang setangkup simetri bilateral dengan memfungsikan otot aduktor dan reduktornya. Pelicipoda ini biasa juga disebut dengan istilah bivalvia atau bercangkang ganda atau memiliki 2 cangkang. Kedua belahan cangkang itu dihubungkan oleh 1 dan 2 buah otot aduktor yang memegang cangkang tersebut erat sehingga dapat tertutup erat. Cangkang itu saling berhubungan melalui sendi elastis yang disebut ligamen. Contoh dari spesies Pelicipoda ini yaitu tiram dan kerang. Cangkang pada bivalvia ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari predator dan kondisi lingkungan, serta sebagai alat menggali, menempel, dan bergerak di dasar laut. Bivalvia ini memakan makanan dengan cara menyaring air dan mengambil partikel makanan dari dalam air tersebut. Berikutnya yaitu kebanyakan Pelicipoda ini hidup di laut, terutama di daerah litoral, beberapa di daerah intertidal dan air tawar. Beberapa jenis juga dapat hidup pada kedalaman hingga 5.000 meter. Umumnya Pelicipoda ini terdapat di dasar perairan yang berlumpur atau berpasir. Beberapa hidup pada substrat yang lebih keras seperti lempung, kayu, dan batu. Spesies kerang yang biasa dikonsumsi oleh manusia yaitu kerang darah, kerang hijau, kerang bulu, dan tiram bakau. Pembahasan berikutnya yaitu Cephalopoda. Cephalopoda merupakan kelompok hewan invertebrata dalam kelas moluska yang dapat mencapai ukuran yang besar sekali. Cephalopoda ini termasuk ke dalam subfilum moluska yang mencangkup beberapa jenis hewan laut seperti gurita, sotong, cumi-cumi, dan nautilus.
Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah sirkulasi tertutup dan memiliki 3 jantung, di mana jantung pertama terdapat pada pangkal cangkang, jantung kedua pada bagian tengah tubuh, dan jantung ketiga pada bagian kepala. Sistem peredaran darah pada cephalopoda menggunakan hemolimfa sebagai pengganti darah, di mana hemolimfa ini merupakan cairan tubuh yang terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih yang disebut hemosit. Proses peredaran darahnya dimulai dari jantung, kemudian menuju arteri atau biasa disebut dengan aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk ke arteri cabang pada organ-organ tertentu, kemudian masuk ke dalam kapiler darah, menuju vena, dan kemudian kembali lagi ke jantung. Proses reproduksinya dimulai ketika hewan jantan melepaskan sperma ke lingkungan laut dan disalurkan ke tubuh betina melalui penis jantan. Setelah proses pembuahan, sel telur tersebut akan dibuahi melalui saluran insek dan keluar melalui lubang genital betina. Ovum itu kemudian akan dilepaskan ke lingkungan laut yang kemudian akan menetas menjadi larva dan berkembang menjadi dewasa. Habitat cephalopoda ada 7. Yang pertama yaitu bentik, yaitu spesies yang hidup di dekat dasar laut. Contohnya yaitu gurita dan sotong. Berikutnya ada epibentik, yaitu yang hidup di atas dasar laut. Contohnya cumi-cumi pelangi. Pelagis, yaitu yang hidup di laut terbuka. Contohnya cumi-cumi Taninia danai. Berikutnya yaitu ada epipelagis, yaitu yang hidup di dekat permukaan laut. Ada mesopelagis, yaitu spesies yang hidup pada kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Contohnya yaitu cumi-cumi jumbo. Berikutnya yaitu ada bathypelagis, yaitu spesies yang hidup pada kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut. Contohnya yaitu cumi-cumi vampir. Dan yang terakhir yaitu ada bentopelagis, yaitu spesies yang hidup di kedalaman bawah laut. Contohnya yaitu cumi-cumi raksasa. Di sini dapat kita lihat morfologi dari salah satu spesies di dalam cephalopoda. Di sini kita dapat melihat di sini ada fin, atau sirip, kemudian ada mata, ada tentakel, ada lengan, kemudian ada sipon, dan yang terakhir yaitu ada mantel. Dan di sini dapat kita lihat yaitu morfologi yang lebih lengkap. Di sini ada cangkang dalam, ada mantel arteri, ada lambung, kantung tinta, mantel, ada hati, kemudian ada lidah perut, ada parut, ada radula, ada mata, ada rahang, kemudian ada sipon, ada mantel rongga perut, ada anus, kemudian ada insang, ada jantung insang, ada vena cava posterior, kemudian septum posterior, dan yang terakhir yaitu ada gonad. Pembahasan berikutnya yaitu krustasea. Krustasea ini berasal dari bahasa Romawi yaitu krusta yang berarti kulit keras atau kerak. Tubuh krustasea dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu toraks, abdomen, dan kepala. Contoh dari krustasea yaitu kepiting, udang, dan lobster. Krustasea ini dapat ditemukan di berbagai habitat, baik di perairan laut, tawar, maupun di darat. Beberapa spesies dapat hidup di lingkungan laut terbuka. Misalnya yaitu perairan dangkal seperti terumbu karang, estuari, atau muara sungai. Beberapa lagi dapat ditemukan di air tawar seperti kolam, sungai, bahkan danau. Bahkan juga ada spesies krustasea yang dapat hidup di tanah seperti udang air tawar, kepiting tanah, dan juga serangga termasuk kutu air. Di alam, udang laut akan melewati 2 fase kehidupan. Yang pertama yaitu di tengah laut, dan yang kedua yaitu di perairan muara. Di tengah laut yaitu pada fase dewasa, kawin, dan fase bertelur. Sedangkan dia berada di perairan muara pada saat fase larva. Di mana pada saat sebelum kawin, udang betina akan berganti kulit terlebih dahulu atau biasa disebut dengan istilah molting. Induk yang telah matang telur tersebut dapat ditemukan di dasar laut pada kedalaman 6-45 meter.
Setelah 12 jam dilepaskan, telur akan menetas menjadi Nautilus. Nautilus ini akan mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga menjadi zoea. Pada stasium zoea, larva mulai mengambil makanan dari sekelilingnya. Sumber makanannya bisa berupa fitoplankton atau zooplankton lainnya. Bentuk zoea ini akan berubah menjadi misis yang kemudian akan bermetamorfosa menjadi post larva. Anakan udang yang bersifat planktonik ini kemudian akan beruaya ke pantai, yaitu cenderung ke perairan muara sungai. Makanan udang pada stasium larva seperti yang saya sebutkan tadi yaitu alga renik, terutama diatomite. Selain itu juga ada beberapa jenis zooplankton lainnya yang menjadi makanan dari fosil larva dari udang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada Echinodermata. Echinodermata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan dermis yang berarti kulit. Jadi Echinodermata ini merupakan kelompok hewan yang kulitnya berduri. Echinodermata meliputi beberapa kelas. Yang pertama yaitu ada Asteroidea atau bintang laut, Ophiuroidea bintang ular, Echinoidea landak laut atau bulu babi. Kemudian ada Holoturoidea, mentimun laut atau tripang, dan yang terakhir ada Crinoidea atau lili laut. Spesies Echinodermata yang dapat dikonsumsi adalah bulu babi dan tripang. Ciri-ciri umum Echinodermata ini adalah bersifat radial simetris, tetapi untuk larvanya bersifat bilateral simetris. Sebagian besar organ mempunyai silia, tidak memiliki kepala dan otak, dan tidak bersegmen. Tubuh ditutupi oleh epidermis yang halus dan sering memiliki duri-duri kapur yang halus, memiliki kaki ambulakral, kemudian respirasinya dilakukan dengan insang kecil atau biasa disebut dengan istilah papulae. Sistem sarafnya berupa batang-batang cincin yang bercabang ke arah radial, kemudian gonad besar dengan pembuluh sederhana, pada larva mikroskopis yang bersilia, transparan, dan bersifat planktonik. Ada juga yang kemudian untuk proses reproduksinya, Echinodermata cenderung vivipar, tetapi ada juga yang aseksual. Kemudian memiliki daya regenerasi yang besar sekali dan tidak memiliki organ pengeluaran yang khusus. Echinodermata ini dapat dijumpai di berbagai kondisi suhu air dan salinitas. Bahkan dia mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda. Contohnya yaitu beberapa spesies dari Echinodermata ini dapat hidup di lingkungan laut yang sangat ekstrem, seperti di sekitar lubang hidrotermal atau dalam laut yang sangat asin. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.